mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Clarissa belum ada ya? Udah, Ibu. Clarissa boleh raise hand saya. Ibu, Cantika bukan Clarissa. Oh, Cantika. Mana Cantikanya? Kok nggak raise? Belum hadir? Udah Oh, ini Tiara, Cantika, Salma, Zakia. Satu lagi siapa? Udah, Ibu. Unaisa kan? Unaisa ya? Udah, Ibu. Unaisa udah raise hand. Oh, Unaisa udah raise hand, belum Ibu iniin. Oke. Oke, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah pada senyum ya. Udah, kita lanjut ya, teman-teman. Wahid, Ismail, Salasa, silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan gitu. Hasil diskusi kelompok 1. Ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Saya Zakia Humaira, ketua kelompok 1. Ya. Nama saya Nindiara Jasani, saya anggota kelompok 1. Lanjut. Saya Unaisa Khaironisa dari kelompok 1. Ya. Kita dari anggota kelompok 1. Ya. Saya Salma Atia, anggota kelompok 1. Ya. Oke, kami akan mempresentasikan si kelompok 1. Judul ceritanya persahabatan singa dan tikus. Oke, lanjut. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa perkasa yang semua makhluk lain sangat takuti kepadanya. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut, dan dia merasa harus dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Dia menghabiskan sebagai waktunya dengan berburu dan sebagai lagi untuk tidur. Tidak ada makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama singa-singa raja hutan sedang tertidur. Binatang perkasa itu sangatlah marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Tapi Selanjutnya siapa? Tapi suatu hari tikus kecil sangat penasaran, ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan. Dengan niat yang bulat, dia berangkat ke gua, di mana singa biasa beristirahat. Namun ketika dia sampai, dia tidak melihat adanya sang raja hutan. Lanjut. Dia pergi ke suatu tempat. Apakah dia akan segera kembali? Timbul pertanyaan dalam hati si tikus kecil. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus kecil masuk menyelinap ke dalam gua. Gua itu sangatlah gelap di tanah. Dia melihat jejak kaki sang raja hutan, dan jejak kaki besar itu membuatnya sangat ketakutan. Sepertinya aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun malang saat itu terdengar suara langkah kaki singa memasuki gua. oh tidak. Cantika? Ya.
Cantika bisa? Nggak bisa, Lanjut. Ibu. Salma, lanjut Salma. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Si tikus gemetar. Ternyata si raja hutan hanya pergi untuk minum di sungai. Dan dia datang kembali untuk beristirahat. Tikus bersembunyi di dalam gelap gua dan melihat bayangan besar singa jatuh di lantai. Singa duduk dekat pintu masuk gua dan beristirahat kepalanya di kaki yang besar. Segera ia tidur pulas. Seluruh gua tampak bergetar dengan mendengkur keras raja hutan. Si tikus berusaha merayap keluar secara diam-diam yang dia bisa. Segera ia berada di dekat pintu masuk, tapi saat dia mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempet kaki kiri dari sang raja hutan, dan penguasa hutan terbangun dengan kaget. Terlihat kemarahannya saat dia melihat tikus kecil di sarangnya. Walaupun takut, si tikus tidak kehilangan akal. Dia segera berlari, namun malang singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus. Ya, Masya Allah, panjang sekali ya fabelnya ya. Oke, sekarang silakan ceritakan tentang unsur-unsur intrinsik yang sudah teman-teman diskusikan. Masih ada, Bu. Iya, nggak apa-apa. Masih ada itu, masih banyak. Iya, langsung ke Dikit unsur intrinsik lagi, Bu. untuk hemat waktu. Ya, unsur intrinsiknya persahabatan singa dan tikus. Tokoh singa dan tikus. Sifat tokoh ini Ya, kenyang. boleh dibantu sifat tokohnya apa yang lain? Bentar, Ibu, sebentar. Penyabar. Latarnya di hutan, konflik tikus mengganggu singa dan singa marah. Iya. Mana dapat maafkan jika orang berbuat salah. Oh gitu, ya Masya Allah. Terima kasih ya kelompok 1, Masya Allah bagus sekali presentasinya, kompak. Clarissa kenapa nggak bisa sayang? Hah? Tadi? Cantika, Bu, Cantika. Iya, Ibu lupa terus. Cantika kenapa nggak bisa sayang? Nggak ada aplikasinya, Ibu. Oh, nggak ada aplikasi WA, nggak ada ya? WA-nya ada di grup kan, tapi nggak ada aplikasi yang buat buka ininya. Ya, Ibu. Apa namanya? PDF ya? Ya, Ibu. Oh ya ya ya, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Masya Allah bagus sekali unsur intrinsiknya sudah berdiskusi ya, apa sendiri yang mengerjakan? Berdiskusi, Ibu. Oh, berdiskusi. Oke, sekarang teman-teman boleh lower hand. Lower hand ya. Sekarang kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Afifah. Ya, udah siap Afifah? Ibu kasih waktunya lama nih. Jadi kelompok 3. Oke. Kelompok 3 mana? Ibu, nanti ada tugas nggak, Bu? Ntar dulu, ini belum masih presentasi, dengerin dulu. Cantika kelompok 2 ya? Kelompok 1 Cantika. Unaisa kelompok berapa? Esta, Ibu, sama Ini baru ada Afifah, Unaisa, Keisha, sama Sa kutip Sa lebih besar 3. Sa lebih kecil dari 3. Siapa ini? Gak nyala. Clarissa, Ibu. Oh iya, ini Clarissa. Nih, Afifah, anggota kamu siapa? Sebutkan. Aisyah, Nesta, Latifah, sama Clarissa, Ibu.
Unaisa? Hmm. Unaisa enggak, ya Ibu keluarkan. Oke, sudah ya? Silakan. Silakan memperkenalkan diri dulu yang ada di sini. Kelompok Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Viva Haira, ketua kelompok 3. Saya Clarissa Febriana Putri, anggota kelompok 3. Saya Nesta Supiana Jazila, anggota kelompok 4B. 3. Perkenalkan, nama saya Kesyafna Latifa dari kelompok 3. Iya. Siapa lagi? Aisyah, Bu. Ayo lanjut, Mak. Aisyah dari kelompok 3. Aisyah Royan. Oke, lanjut. Judul persahabatan singa dan tikus. Sama ya? Hah, sama kah? Beda, Ibu? Tadi satu sama. Persahabatan. Judulnya sama kali. Persahabatan, Ibu. Ya, Ibu, persahabatan singa dan tikus, Ibu sama. Sama kah? Sama. Iya. Baca dulu. Ibu, kamu Baca dulu, kelompok coba. satu. Ya udah, tapi Kelompok satu. baca dulu. Isinya beda, Ibu. Isinya beda ya, deh. Nggak sama ya, nggak ada kelompok satu ya? Sedang tidur di hutan. Ketika seekor tikus mulai berlari naik turun tubuhnya hanya untuk senang-senang. Hal ini mengganggu tidur singa dan dia bangun dengan marah. Dia akan memakan tikus itu ketika tikus itu dengan putus asa meminta singa untuk membebaskannya. Aku berjanji padamu, aku akan sangat membantu kamu suatu hari nanti jika kamu menyelamatkanku. Singa itu menertawakan kepercayaan diri tikus itu dan membiarkannya pergi. Suatu hari beberapa pemburu datang ke hutan dan bermaksud membawa singa yang terjebak perangkap bersama mereka. Lanjut. Mereka mengikat singa di pohon. Singa berjuang untuk keluar dan mulai berintih. Mendengar rintihan itu, tikus berjalan segera menuju asal suara dan melihat singa dalam kesulitan. Dengan cepat dia berlari dan mengunyah tali untuk membebaskan singa. Keduanya berlari ke hutan. Ibu, Aisyah nggak bisa buka filenya. Oh ya, nggak apa-apa. Lanjutin yang lain. Sudah, Ibu. Unsur intrinsik. Tema persahabatan singa dan tikus. Tokoh singa dan tikus. Sifat tokoh: tikus percaya diri, singa meremehkan tikus. Latarnya hutan. Konflik, singa tertangkap oleh pemburu. Amanat, jangan meremehkan sesuatu. Iya, betul. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus sekali ya presentasi kelompok terakhir nih. Kenapa Ibu taruh di terakhir? Tadi Afifah chat Ibu. Bu, kok nggak ada warning? Kaget Afifahnya. Iya Pak ya. Alhamdulillah lancar. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu boleh lower hand ya. Ya, alhamdulillah bagus-bagus ya. Unsur-unsur intrinsik artinya semuanya udah paham ya.
Sudah bisa cari sendiri cerita, terus teman-teman sudah bisa menjabarkan, menggali mana unsur intrinsiknya, tokohnya gimana, penokohannya gimana, Masya Allah. Ibu anggap semuanya nilainya bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang Ibu akan share screen. Boleh lihat layar semua ya. Ini materi terakhir di pelajaran keempat. Teman-teman ya. Terlihat tidak? Terlihat. Kayaknya nggak terlihat deh. Terlihat, Bu. Tidak, Bu. Ya, teman-teman materi kita penggunaan tanda kutip atau tanda petik. Gimana tandanya? Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah tanda petik yang kutip di atas 2 itu ya, kecil. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Jadi tanda petik digunakan itu kalau kita mengapit petikan dalam kalimat langsung ya. Jadi kalimat percakapan. Contohnya tadi, singa ngomong. Nah, menandakan singa itu ngomong dengan narasi itu bukan percakapan, itu pakai tanda petik. Contohnya, mungkin sudah waktunya kudaku pensiun, kata Pak Dino pada majikannya. Jadi itu kan omongannya Pak Dino dikasihkan tanda petik ya, Nak ya. Ya, selanjutnya. Di sini ada contoh lain yaitu mengapit judul karangan. Sama persahabatan sih. Kupu-kupu dikasih tanda petik itu ya. Terus mengapit istilah yang dikenal mengapit istilah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus. Contohnya kami dijuluki si kutu-kutu. Jadi istilah-istilah yang kurang terkenal atau bahasa asing atau memiliki arti khusus kita kasih tanda petik ya. Karena hobi membaca buku ensiklopedia. Jadi kalau orang yang senang baca julukannya kutu-buku ya. Memang julukan ini kurang bagus sih dengernya. Tapi ya sudahlah. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda koma. Tanda koma ini beda dengan tanda kutip ya. Tanda kutip itu tadi yang 2 di atas ini ya. Terlihat ya, Nak ya? 2 di atas, ini tanda koma. Kalau tanda koma digunakannya untuk memisah petikan dari bagian lain dalam kalimat langsung. Contohnya, Pak Guru berkata, koma. Nah, ini kalimat langsung dengan petikan beda. Ini kan kalimat langsung. Pak Guru berkata, ini kalimat langsung. Kutipannya adalah memisahkan petikannya. Nah, teknologi bisa membuat kita menjadi seorang pemalas. Betul atau betul? Betul ya? Betul. Seorang pemalas. Contohnya, karena ada teknologi motor, dari sini ke depan males, jalan kaki mendingan naik motor gitu. Betul nggak? Itu ya, Pak Guru berkata koma. Jadi komanya di gitu untuk memisahkan antara bacaan dan kutipan. Lanjut, tanda koma juga digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat. Jadi kalimat satu dengan kalimat satu dihubungkan. Itu namanya kata penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, koma, aku segera menyuratimu karena sekarang sudah sehat, titik. Ya. Jadi, koma, ada komanya. Kamu boleh meminum 1 sendok makan vitamin setiap harinya, titik. Lagi pula, koma, semua orang di rumah ini sudah makan semua. Meskipun begitu, dia tetap menyayangi adiknya. Akan tetapi, anak itu tidak pernah putus asa. Jadi kata penghubung antar kalimat pada kalimat yang ada di sini, itu kata penghubungnya apa? Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi ya. Ini adalah kalimat-kalimat kata penghubung. Jadi kita materinya tambahan saja karena dari sastra itu, sastra, cerpen, dan yang lain sebagainya itu adalah tanda petik ya, kutip. Tanda kutip. Oke, teman-teman silahkan untuk menulis tanda kutip yang tadi udah Ibu jelaskan, teman-teman boleh coret-coret, menulis kutip ya, kutip. Yakia kepanjangan, Kesha juga kepanjangan, kutip saja. Kutip itu kutipnya kecil 2, ya Syahla 3, ini enggak 3 ya.
Tiga nih Syahrini. Ini kok kutip. Najwa panjang. Kutip, iya. Ini siapa nih? Siapa yang bikin ini? Ya betul, kutip. Kutip, ya. Aku hapus. Kutip, ya ada dua. Ngapit. Ini namanya tanda atau tanda petik atau gini. Tuh, tanda petik. Sayang, Fatimah coba ya. Kutip itu dua ya, rancang kepanjangan sayang. Tanda kutip. Ya bisa semua tanda kutip. Ya, sekarang tanda koma. Koma. Sekarang tanda koma, coba koma. Ini yang panjang-panjang ini siapa sih Afi? Koma ya, koma itu koma. Tuh koma aku tuh. Iya. Cantika betul. Koma ya. Ini tanda koma ya. Tadi ada tanda petik, tanda koma. Oke. Masya Allah. Seneng banget. Barakallahu kalau fiik ya. suruh Senang nyoret-nyoret. nyoret-nyoret ya. Oke, teman-teman, itu tadi tanda kutip dan tanda koma. Kita sudah bisa ya menulis tanda kutip dan tanda koma. Ayo katanya mau coret-coret. Nih, tanda petik begini, ada dua di atas diapit, lalu tulisannya. Tulisannya apa? Bu? Misalnya. Lebih baik kita pulang. Pulang. Kasih tanda petik lagi. Nanti kalau bikin tanda petik itu pakai kan bisa kan di handphone atau di laptop. Bisa. Baru pencet yang koma itu ya, koma ya. Karena memang kita ujiannya kan lewat online. Ya, oke. Teman-teman semuanya sudah paham atau belum? Tentang tanda kutip dan tanda Kalau paham, tanda koma. Sudah paham belum? Halo? Sudah paham belum, Nak? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham artinya nggak ada tugas ya. Jadi kan kalau tugas itu untuk menunjang teman-teman paham atau tidak. Tapi kalau sudah paham berarti tidak ada tugas ya. Benar sudah paham? Oke, sudah. Ya, alhamdulillah. Lewat 3 menit nggak apa-apa ya, Nak ya. Kita tadi kan keluar. Ya, oke teman-teman, itu tadi. Terima kasih semuanya. Hari ini hadir semua kelas 4 B, tapi ada dua orang yang nggak masuk lagi ya. Ya, Ibu. Nih ada 19, 20, 21, ada 3 orang yang nggak masuk lagi. Nggak apa-apa tadi. Ada 3 orang Ibu yang nggak masuk. Iya. Siapa, Nin? Tadi 2 orang. Kan Coba kelompok 1, anggotanya hadir semua nggak? hadir. Ada nggak hadir di sini? Ada Ibu. Kelompok 2. Ada kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ada nggak semuanya di sini? Ada. Ada kelompok 2, kelompok 3 ada nggak? Kita nggak bisa masuk, Bu. Kenapa? Nggak tahu ini. Oh ya sudah. Ya teman-teman Saya juga hilang. nanti ada videonya kok. Nanti di YouTube, lihat YouTube Ibu aja ya untuk yang nggak masuk tentang materi terakhir di pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Sudah, artinya setelah ini tidak ada materi lagi. Jadi materi tentang tanda kutip, tentang kalau yang PH itu tentang apa namanya tuh? Karya sastra, buku sastra ya semua. Oke, kita tutup Zoom kita. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah jelas semua? Dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya.